Pada slide pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pengantar time value of money atau nilai waktu uang. Dalam akuntansi dan keuangan, nilai waktu uang menunjukkan hubungan antara waktu dan uang. Artinya, waktu dapat memengaruhi nilai dari uang itu sendiri. Sebagai contoh, $1 yang diterima hari ini lebih berharga dibandingkan $1 yang diterima di masa depan. Hal ini karena jika kita menerima uang sekarang, kita memiliki kesempatan untuk menginvestasikan uang tersebut dan memperoleh bunga atau keuntungan dari investasi itu. Sebaliknya, jika uang baru diterima di masa depan, kita tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkan uang tersebut saat ini. Oleh karena itu, ketika seseorang harus memilih antara beberapa alternatif investasi atau pinjaman, maka penting untuk membandingkan nilai uang saat ini dengan nilai uang di masa depan pada dasar yang sama. Untuk melakukan perbandingan tersebut, investor biasanya menggunakan konsep nilai sekarang atau present value yang memiliki banyak penerapan dalam bidang akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, penjelasan mengenai konsep dasar dari time value of money. Konsep nilai waktu uang berkaitan erat dengan bunga, yaitu pembayaran atas penggunaan uang. Bunga dapat diartikan sebagai kelebihan uang tunai yang diterima atau dibayarkan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dipinjam. Besarnya bunga dalam suatu transaksi pembiayaan dipengaruhi oleh 3 variabel utama. Yang pertama adalah pokok pinjaman atau P, yaitu jumlah uang yang dipinjam atau diinvestasikan. Yang kedua, tingkat bunga atau I, yaitu presentasi bunga yang dikenakan terhadap pokok pinjaman yang belum dilunasi. Yang ketiga adalah waktu atau N, yaitu jumlah periode selama pokok pinjaman tersebut belum dibayar. Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat dinyatakan dalam rumus bunga sama dengan P dikali I dikali N. Rumus ini menunjukkan bahwa jumlah bunga yang diperoleh atau dibayarkan bergantung pada besar pokok pinjaman, tingkat bunga yang digunakan, serta lamanya waktu pinjaman atau investasi tersebut berlangsung. Selanjutnya, pada konsep time value of money, bunga itu dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama, simple interest atau bunga sederhana. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya dari jumlah pokok pinjaman awal. Artinya, bunga yang diperoleh pada setiap periode itu selalu sama karena tidak ada penambahan bunga sebelumnya ke dalam perhitungan. Rumus dari bunga sederhana adalah P kali I kali N, yang dimana P adalah pokok pinjaman, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Selanjutnya ada compound interest atau bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari pokok awal ditambah bunga yang telah diperoleh sebelumnya, karena bunga yang sebelumnya itu ikut dihitung kembali dan jumlah bunga yang diperoleh akan semakin besar pada setiap periodenya. Ada 5 jenis tabel bunga majemuk yang bisa digunakan untuk membantu menghitung nilai uang tanpa harus melakukan perhitungan rumus yang panjang. Yang pertama ada future value of one yang digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari satu jumlah uang. Yang kedua ada present value of one yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Yang ketiga ada future value of ordinary annuity yang digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari pembayaran berkala yang dilakukan setiap akhir periode. Yang keempat, present value of ordinary annuity yang digunakan untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran berkala yang diterima di masa depan. Dan yang terakhir ada present value of annuity due yang digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari pembayaran berkala yang dilakukan pada awal periode. Nah, selanjutnya ada future value of a single sum yaitu konsep untuk menghitung nilai uang di masa depan dari sejumlah uang yang diinvestasikan saat ini. Rumus yang digunakan seperti pada gambar, yang dimana future value adalah nilai masa depan, present value nilai sekarang, dan dalam kurung FVF NI yaitu faktor nilai masa depan untuk N periode pada tingkat bunga I. Materi selanjutnya adalah nilai sekarang dari jumlah tanggal.
Nilai sekarang adalah jumlah yang perlu diinvestasikan sekarang untuk menghasilkan nilai masa depan yang diketahui. Nilai sekarang selalu lebih kecil daripada nilai masa depan yang diketahui, karena adanya bunga yang diperoleh dan terakumulasi. Dalam menentukan nilai masa depan, perusahaan bergerak maju dalam waktu menggunakan proses akumulasi. Dalam menentukan nilai sekarang, perusahaan bergerak mundur dalam waktu menggunakan proses diskonto. Lalu selanjutnya ada nilai anuitas masa depan. Nilai anuitas masa depan adalah jumlah dari semua sewa ditambah bunga majemuk yang terakumulasi atasnya. Nilai masa depan anuitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, nilai masa depan anuitas biasa. Nilai masa depan anuitas biasa adalah salah satu pendekatan untuk menentukan nilai masa depan anuitas dengan menghitung nilai akumulasi dari setiap pembayaran. Dalam rangkaian tersebut, lalu menjumlahkan nilai masa depan masing-masing pembayaran. Yang kedua, ada nilai masa depan anuitas jatuh tempo. Nilai masa depan anuitas jatuh tempo mengasumsikan bahwa pembayaran periodik terjadi di awal setiap periode. Ini berarti anuitas jatuh tempo akan mengakumulasi bunga selama periode pertama, berbeda dengan anuitas sewa biasa yang tidak akan mengakumulasi bunga. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang present value of annuity. Present value of annuity adalah nilai sekarang dari serangkaian pembayaran yang jumlahnya sama dan dilakukan secara berkala di masa depan. Dengan kata lain, konsep ini digunakan untuk mengetahui berapa nilai dari pembayaran-pembayaran jika dihitung pada nilai saat ini dengan mempertimbangkan tingkat bunga. Dalam konsep anuitas, pembayaran biasanya memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, jumlah pembayaran yang tetap setiap periode, dilakukan secara berkala, dan perhitungannya menggunakan tingkat bunga sebagai faktor diskonto. Contoh penerapan dari present value of annuity dapat kita temukan dalam berbagai situasi keuangan, seperti cicilan pinjaman, pembayaran sewa, dana pensiun, maupun investasi dengan pembayaran tetap. Rumus dasar dari present value of annuity adalah PV sama dengan R dikalikan dengan faktor present value of ordinary annuity, di mana R adalah jumlah pembayaran setiap periode, N adalah jumlah periode, dan I adalah tingkat bunga per periode. Selanjutnya kita akan membahas beberapa isu lanjutan dalam konsep time value of money. Pertama adalah annuity due. Annuity due merupakan jenis anuitas di mana pembayaran dilakukan di awal periode, bukan di akhir periode seperti pada anuitas biasa. Yang kedua adalah deferred annuity. Deferred annuity adalah anuitas yang pembayarannya tidak langsung dimulai, tetapi dimulai setelah beberapa periode di masa depan. Ketiga adalah unequal cash flows. Pada kondisi ini, arus kas yang diterima atau dibayarkan setiap periode tidak sama, sehingga perhitungannya dilakukan dengan menghitung present value dari masing-masing arus kas secara terpisah. Yang terakhir adalah konsep nilai waktu uang juga sangat penting dalam pengambilan keputusan, seperti dalam menilai investasi, menentukan pinjaman, serta membuat keputusan finansial lainnya. Dengan memahami isu lanjutan ini, kita dapat melihat bahwa konsep time value of money dapat diterapkan dalam berbagai situasi keuangan yang lebih kompleks.